Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah BR Setepu dengan NIM 1204010116 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori barat dan teori Islam yang berjudul Teori Psikoanalisis dan Psikoterapi dalam Perspektif Islam. Baik, untuk materi yang pertama, teori psikoanalisis atau Sigmund Freud. Siapa itu Sigmund Freud? Bapak psikoanalisis Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939. Tahun 1873 sampai 1881 masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada spesialisasi dokter ahli syaraf dan penyakit jiwa. Pada tahun 1894, Freud belajar terapi histeri pada Jean Charcot di Paris. Tahun 1895, dia kembali ke Wina bekerja sama dengan Dr. Joseph Breuer dengan metode asosiasi bebas. Tahun 1895, Freud bersama Breuer menulis tentang kasus-kasus histeri. Tahun 1902, ia membentuk kelompok psikologi di Wina. Tahun 1908, Freud diundang oleh George Stanley Hall ke Australia dan memberi ceramah-ceramah pada pertemuan-pertemuan Dies Natalis Universitas Cork. Freud menjadi terkenal di seluruh dunia. Tahun 1909, Freud digabungi oleh Alfred Adler dan Carl Gustav Jung. Tahun 1923, Freud kena penyakit kanker rahang dan pernah dioperasi sampai 30 kali. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsi kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id itu adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Ia berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau first principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan 2 cara. Yang pertama, tidak refleks, adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang kedua, proses primer, adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Id hanya mampu membayangkan sesuatu, tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar-benar salah, tidak tahu moral. Alasan inilah yang kemudian membuat id munculnya ego. Yang kedua, ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau
realita Frisfield. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan, sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi id. Yang ketiga, superego. Superego merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai mengendali dorongan-dorongan atau impuls naluri id agar impuls tersebut disalurkan dengan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Mendorong individu kepada kesempurnaan. Tingkatan kehidupan mental. Sadar, prasadar, tidak sadar. Sadar, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran konsekuensial. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jambatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadar tetapi kemudian tidak lagi dicermati akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Tidak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi, hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik, atau biasanya pada masa anak yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong dan tenaga penekanan. Kateksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri. Sedangkan antikateksis adalah penggunaan energi psikis yang berasal dari id untuk menekan atau mencegah agar id tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Ia hanya memiliki kateksis, sedangkan ego dan superego memiliki antikateksis. Namun ego dan superego juga bisa membentuk kateksis objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan kebutuhan secara tidak langsung. Masih berkaitan dengan asosiasi objek pemuasan kebutuhan yang diinginkan oleh id. Tingkat kehidupan mental dan wilayah pikiran mengacu pada struktur atau komposisi kepribadian, sehingga Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Untuk materi selanjutnya adalah psikoterapi dalam Islam. Psikoterapi adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu fisik, yang artinya jiwa, pikiran, dan mental. Terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Oleh karena itu, Mujib mengungkapkan bahwa psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, dan terapi pikiran.
Secara harfiah, psikoterapi adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Maksudnya adalah secara penyembuhan yang digunakan adalah berdasarkan metode psikologis. Hamdani Bakran Az-Zaki mengemukakan bahwa pengertian psikoterapi adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikatnya, dan rasulnya, atau ahli waris para nabinya. Ansori juga mengemukakan psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniyah yang didasarkan pada tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode analisis esensial, empiris, serta marifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa tunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasar. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran dan sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan ada dua pendapat dalam memahami istilah syifa dalam ayat tersebut. Pertama, terapi bagi jiwa yang dapat menghilangkan kebodohan dan keraguan, membuka jiwa yang tertutup, dan menyembuhkan jiwa yang sakit. Kedua, terapi yang dapat menyembuhkan penyakit fisik baik dalam bentuk ajimat maupun penangkal. Sementara Tabai mengemukakan bahwa syifa memiliki makna terapi ruhaniyah yang dapat menyembuhkan penyakit batin. Dengan Al-Quran, seseorang dapat mempertahankan keteguhan jiwa dari penyakit batin, seperti keraguan dan kegoncangan jiwa, mengikuti hawa nafsu dan perbuatan jiwa yang rendah. Al-Quran juga dapat menyembuhkan penyakit jasmani baik melalui bacaan atau tulisan. Objek psikoterapi Islam. Objek psikoterapi Islam yaitu ada mental. Mental yaitu berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran. Akal dan ingatan seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi. Picik, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak dapat membedakan antara halal dan haram, yang bermanfaat dan yang mudarat, serta yang hak dan yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Surah As-Sab ayat 2. Yang kedua, spiritual, yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa. Religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental, seperti syirik atau menyekutukan Allah, nifak, fasik, dan kufur, lemah keyakinan dan tertutup atau terhijabnya dalam alam roh, alam malakut, dan alam gaib. Semua itu akibat dari kedurhakaan dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak, yaitu suatu keadaan yang melekat pada manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, perimbangan atau pemikiran atau sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa. Moral merupakan ekspresi dari kondisi mental atau spiritual yang muncul dan hadir secara spontan, otomatis, dan tidak dibuat-buat atau direkayasa. Perbuatan atau tingkah laku itu kadang-kadang sering tidak disadari bahwa perbuatan dan tingkah lakunya menyimpang dari norma-norma agama dan akhirnya dapat membahayakan dirinya dan orang lain, seperti pemarah, dengki, dendam, suka mengambil hak milik orang lain, pemalas, berprasangka buruk,
mudah putus asa, dan sebagainya. Yang keempat, fisik. Fisik, tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang kalau ada izin dari Allah. Akan tetapi ada kalanya sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, penyakit jantung, liver, buta, dan sebagainya. Terapi fisik yang paling berat dilakukan oleh psikoterapi Islam apabila penyakit itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang, seperti wajah dan kulit tampak hitam, luka bahkan lebih kotor dari seperti penyakit kulit, gorengan, kudis, atau bintik-bintik hitam. Padahal mereka telah melakukan berbagai macam upaya agar dapat sembuh dari penyakit itu, tetapi tidak kunjung sembuh. Dalam psikoterapi Islam, penyembuhan yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensi mentalnya dan spiritual manusia. Manusia yang telah memiliki eksistensi emosional yang stabil adalah seseorang yang telah memiliki mental spiritual yang baik, benar, cerdas, dan suci karena dalam perlindungan dan bimbingan Allah. Adapun fungsi dan tujuan psikoterapi antara lain: 1. Fungsi pemahaman atau understanding. Fungsi ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup dan kehidupan, serta bagaimana mencari solusi dari problematika itu secara baik, benar, dan mulia. Hal lain yang disampaikan adalah bahwa psikoterapi Islam memberikan penjelasan bahwa ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis merupakan sumber yang paling lengkap, benar, dan suci untuk menyelesaikan masalah hidup. Yang kedua, fungsi pengendalian atau kontrol. Fungsi ini memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas secara hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah. Yang ketiga, fungsi peramalan atau predication. Fungsi ini memiliki potensi untuk dapat melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa atau kejadian perkembangan. Yang keempat, fungsi pengembangan atau development. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan problematika ketuhanan maupun problematika kehidupan. Yang kelima, fungsi pendidikan atau education. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, baik buruk maupun baik, atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Adapun tujuan psikoterapi Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmaniah dan rohaniah, spiritual, dan moral. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi esensi sumber daya. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. Yang kelima, mengantarkan individu mengenal, mencintai, menjumpai dengan esensi atau jati diri dan citra diri sendiri, serta sang Khalik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.